Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Riana, NPM 1911060453. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran evolusi. Nah, sebelumnya teman-teman semua yang lagi menonton video ini, tahu nggak sih apa itu sejarah pemikiran evolusi? Atau barangkali dulu di sekolahnya pernah dijelasin tuh tentang sejarah pemikiran evolusi. Nah, kalau semisal belum, kita simak video selanjutnya. Di situ saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran evolusi. Yuk, kita simak. Oke, jadi kita akan membahas tentang sejarah pemikiran evolusi. Nah, sebelum adanya karya dari Charles Darwin, studi evolusi ini tidak bersifat ilmiah. Pada saat itu, banyak sejarawan alam menerima spesies secara esensial atau ideal. Misalnya, individu hanya dikelompokkan sebagai baik dan buruknya. Nah, ilmuwan naturalis yang pertama memulai menggambarkan pola keteraturan di alam secara statistik, menggunakan istilah probabilitas atau peluang dan bukan determinisme. Nah, Thomas Robert Malthus menggunakan pendekatan ini pada populasi manusia dalam bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population, yang memberi pengaruh terhadap Darwin. Dipelopori oleh Darwin, spesies dipahami dalam istilah statistik. Individu secara aktual diduga berlainan, di mana yang paling menyimpang dari bentuk rata-rata dan spesies digambarkan sebagai variabel dan unit-unit yang bergradasi. Lalu, Darwin memformulasi gagasan seleksi alamnya pada tahun 1838 dan masih mengembangkan teorinya hingga tahun 1858 ketika Alfred Russel Wallace mengiriminya satu teori yang sama, dan keduanya dipresentasikan di The Linnean Society of London dalam makalah terpisah. Dan pada akhir tahun 1859, publikasi Darwin on the Origin of Species menerangkan tentang seleksi alam secara detail dan menunjukkan bukti yang makin lama makin diterima para ahli bahwa evolusi itu memang terjadi. Nah, Thomas Henry Huxley mengaplikasikan gagasan Darwin pada manusia di bidang paleontologi dan anatomi perbandingan untuk memberikan bukti yang kuat bahwa manusia dan kera itu berbagi moyang. Nah, ini tuh menyebabkan kegemparan di seluruh dunia sebab berimplikasi bahwa mitos penciptaan Alkitab atau dalam agama Kristen itu salah dan manusia tak memiliki tempat khusus di alam semesta ini. Debat mengenai mekanisme evolusi berlanjut dan Darwin tak mampu menerangkan sumber dan variasi terwariskan dari seleksi alam tersebut. Tampaknya Jean-Baptiste Lamarck masih menduga bahwa induk mewariskan adaptasi yang diperoleh semasa hidupnya kepada anak-anaknya, suatu teori yang dijuluki Lamarckisme. Selanjutnya pada tahun 1880-an, eksperimen dari August Weismann menunjukkan bahwa perubahan dari use and disuse, organ yang digunakan akan berkembang dan yang tak digunakan akan mengecil dan akhirnya hilang. Tak akan diwariskan dan Lamarckisme akhirnya ditinggalkan. Selanjutnya, Darwin ini tidak dapat menerangkan bagaimana sifat ini bisa diwariskan dari generasi satu ke generasi yang lain. Pada tahun 1865, Gregor Mendel menemukan bahwa sifat-sifat akan diwariskan dalam pola yang dapat diprediksi. Pada saat karya Mendel ditemukan atau dibiarkan lagi pada tahun 1900-an. Nah, pertentangan mengenai jarak evolusi ini yang diprediksi oleh genetikawan dan biometrikawan menimbulkan keretakan antara model evolusi Mendel dan Darwin. Meskipun konsep
gen masih menjadi bagian dari mutasi alternatif teori evolusi, teori gen akhirnya dapat mendeskripsikan variasi yang masih menjadi bahan baku utama dalam seleksi alam untuk membentuk berbagai sifat adaptif dan kehidupan organik. Walau Hugo de Vries dan genetikawan lain menolak seleksi berlangsung secara gradual, namun penemuan mereka selanjutnya dan genetikawan lain akhirnya memberikan dasar yang kuat untuk kokohnya teori evolusi. Dan kontradiksi antara teori evolusi Darwin melalui seleksi alam dan karya Mendel direkonsiliasikan antara 1920-an dan 1930-an oleh biologi evolusi seperti J.B.S. Haldane, Sewell Wright, dan Ronald Fisher yang meletakkan landasan genetika populasi. Dan pada akhirnya terbentuk kombinasi antara evolusi melalui seleksi alam dan pewarisan sifat Mendel, yaitu sintesis evolusi modern. Publikasi struktur DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953 berhasil menunjukkan dasar fisik pewarisan. Sejak saat itu, genetika dan biologi molekul menjadi bagian inti biologi evolusi dan merevolusi di bidang filogenetik. Oke, selanjutnya pada awal sejarahnya, biologi evolusi ini digambarkan oleh ilmuwan dari disiplin taksonomi tradisional yang menempatkan organisme khusus dalam pernyataan umum evolusi. Saat biologi evolusi berkembang menjadi disiplin akademis, terutama setelah perkembangan sintesis evolusi modern, mulailah bidang ini digambarkan lebih luas dan sains biologi. Saat ini, biologi evolusi melibatkan ilmuwan dari berbagai bidang seperti biokimia, ekologi, genetika, fisiologi, dan konsep evolusi dipakai dalam disiplin yang lebih jauh lagi seperti psikologi, terus kedokteran, filsafat, dan sains. Nah, pada tahun 1960-an, para ilmuwan seperti W.D. Hamilton dan George C. William memperluas pandangannya evolusi itu dari gene concert yang dirintis oleh penemu teori genetika populasi untuk menerangkan kerjasama menggunakan konsep seperti misalnya seleksi famili. Dan pada tahun 1975, E.O. Wilson dalam bukunya Sosiobiologi The New Synthesis meletakkan teori evolusi pada tempat yang signifikan di dalam psikologi. Nah, sehingga melahirkan bidang studi baru, yaitu psikologi evolusi. Di abad ke-21, biologi evolusi ini tetap menjadi bidang penelitian yang aktif. Oke, cukup itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sejarah pemikiran evolusi. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.